Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Arianti, NIM 18042194. Saya adalah mahasiswi jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan Manajemen Risiko dan Kebencanaan, yang judul materinya yaitu Institusional Teori, Kapabilitas Dinamis Organisasi, dan Networking Teori. Baiklah, pada pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang institusional teori, di mana institusional teori ini merupakan teori kelembagaan yang bersangkut kepada pengaturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah menyebutkan kelembagaan sebagai pola alokasi kewenangan pemerintahan. Kelembagaan pemerintahan daerah merupakan subsistem dan sistem yang lebih besar, yaitu pemerintahan daerah. Oleh karena itu, segala perubahan yang terjadi di dalam kelembagaan akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh sistem dan subsistem lainnya. Nah, selanjutnya yaitu adanya pengaturan kelembagaan yang merupakan faktor penentu yang sangat penting dalam keberhasilan manajemen kebencanaan, terutama pada kondisi ketika pemerintah yang bertanggung jawab tidak memiliki, dapat menyebabkan ketidakjelasan distribusi kekuasaan otoritas yang penundaan pembuatan keputusan, terutama dalam hal bantuan darurat dan rehabilitasi. Harus ada hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Selanjutnya ada istilah dari kebijakan pengaturan kelembagaan yang merupakan bagian dari proses, yaitu proses tata pemerintahan. Konsep dari tata pemerintahan ini menunjukkan pada pola interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangkuan kepentingan lainnya dalam menyelesaikan berbagai masalah publik. Di sini ada dua tipe tata pemerintahan. Yang pertama yaitu adanya good governance. Good governance ini, jika pola interaksi baik, maka tata pemerintahan itu juga akan baik. Yang kedua yaitu adanya bad governance. Bad governance ini adalah kebalikan dari good governance, di mana jika pola interaksi buruk, maka disebut dengan tata pemerintahan yang buruk. Nah, pada tata pemerintahan ini ada beberapa proses yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mekanisme. Mekanisme ini berfungsi sebagai bagaimana caranya atau perencanaan lebih awal dari tata pemerintahan. Yang kedua yaitu proses. Proses ini mencakup kepada proses dari awal sampai akhir tata pemerintahan. Selanjutnya adanya lembaga. Lembaga ini yang berkaitan atau aktor utama dari tata pemerintahan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang kapabilitas dinamis organisasi, di mana kapabilitas ini adalah dari sekelompok sumber daya untuk melaksanakan beberapa tugas atau aktivitas. Kapabilitas melibatkan pola kompleks dari koordinasi antara manusia dan manusia dengan sumber daya lainnya. Kapabilitas juga terbentuk dari suatu kegiatan rutin sehingga bisa membentuk kemampuan dan keahlian tersendiri terhadap area atau bidang pekerjaan tertentu. Kapabilitas adalah sumber utama dari keunggulan kompetitif. Selanjutnya, menurut UNDP dan Canadian International Development Agency, sebagaimana yang dikutip oleh Milan 2001, memberikan pengertian peningkatan kapabilitas sebagai proses di mana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk yang pertama yaitu menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Yang kedua yaitu memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dan konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya menurut UNDP tahun 1999 dalam Nugraha 2006
Ada 3 tingkatan kapabilitas kelembagaan yang harus memadai agar proses kelembagaan yang dijalankan menjadi sangat kokoh. Yang pertama yaitu tingkatan individu atau sumber daya manusia atau aparatur pemerintahan yang dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan melalui pendidikan dan latihan. Yang kedua yaitu tingkatan organisasi. Tingkatan ini yang diasuhkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui struktur dan proses kelembagaan. Dan yang ketiga, tingkatan sistem yang dilakukan dengan melakukan perbaikan di bidang keterlaksanaan yang meliputi pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dalam sistem tersebut. Nah, selanjutnya membahas tentang networking theory. Dalam ilmu sosial, network pertama kali dipakai pada tahun 1940-an dan 1950-an untuk menganalisis dan memetakan hubungan kesaling keterkaitan dan dependensi personal. Selanjutnya, menurut Klein, network dapat dikatakan dari berbagai sudut pandang, mengemukakan network sebagai kluster organisasi yang berhubungan satu sama lainnya, yaitu sekumpulan organisasi atau seperangkat hubungan organisasi. Yang terakhir yaitu menurut Aldrich dan Witten, network sebagai suatu sistem yaitu totalitas keseluruhan unit yang saling berhubungan atau yang saling terhubung dengan relasi tertentu yang pasti. Nah, dalam konteks kebencanaan apapun bentuknya, bentuk bencana yang selalu membawa derita, menimbulkan korban harta dan nyawa, menghancurkan tatanan sosial ekonomi, membentuk pribadi-pribadi yang traumatis, dan banyak hal yang lain yang mengindikasikan kerentanan diri sebagai sebuah bangsa. Seiring jalannya itu, seringnya situasi bencana melanda kondisi masyarakat, menjadikannya sebagai common and public problem yang menuntut kehadiran tindakan intervensi koleksi sebagaimana menjadi domain administrasi publik. Dalam jaringan aktor yang dinyatakan bahwa segala hal dapat dilihat sebagai keterkaitan antar aktor atau open system. Peran aktor merupakan salah satu kunci penting keberhasilan administrasi publik karena tingkah laku aktor dan kebijakan yang dihasilkan mempunyai arti penting dan juga berpengaruh terhadap konsolidasi policy makers atau kebijakan manajemen kebencanaan sendiri yang berkaitan dengan aktor tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi atau penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.